Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat, kesehatan yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini dicatat sebagai sedekah di sisi Allah. Yang pertama, yang kedua menjadi penggugur dosa-dosa kita, yang ketiga menjadi sebab diangkatnya derajat kita oleh Allah, yang keempat menjadi sebab turunnya as-sakinah, nazalat alaihim sakinah, ketenangan dalam hati kita. Yang kelima menjadi sebab turunnya rahmat Allah untuk kita, wa ghasyiyatuhum rahmah. Yang keenam, wa hafathumul malaikah, turunnya para malaikat rahmat yang mendoakan maghfirah dan rahmat untuk kita. Dan yang terakhir, semoga masuk kita di dalam daftar hamba-hamba saleh pilihan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Jumat, esok hari Sabtu, masuk di dalam kalender Hijriah yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi terselang 1454 Hijriah atau 1454 tahun Hijriah, ya, tahun yang lalu dalam kalender Qamariyah. Nah, lahir manusia yang paling mulia, manusia yang menjadi penutup daripada estafeta kenabian, Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang begitu sempurna, ya, manusia yang sempurna secara khalqiyah wa khuluqiyah. Ciptaan fisiknya begitu sempurna, karena kalau dikatakan oleh para ulama, kalau Nabi Yusuf alaihissalam yu'ta nisful jamal, diberikan setengah ketampanan seluruh laki-laki. Jadi kalau ketampanan itu dijadikan satu, maka setengahnya itu miliknya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketampanan Nabi Yusuf membuat para nisa atau imra'ah, para perempuan di saat itu sampai tidak sadar mengiris-ngiris tangannya sendiri karena terpesona dengan ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf yu'ta nisful jamal, amma Nabi Muhammad SAW yu'tal jamalu kullu. Nabi Yusuf tidak mendapatkan setengah ketampanan seluruh manusia laki-laki, adapun Nabi diberikan seluruh ketampanan itu ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fisiknya fisik yang sempurna. Membahasnya adalah pembahasan yang membuat kita berdecak kagum, banyak mengingat Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah berhenti seseorang untuk mengurai keindahan daripada fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi datang, ya, di depan para sahabat saking berwibawanya Nabi SAW, mereka tidak sanggup untuk melihat dan menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anas bin Malik melihat indahnya bulan purnama, tiba-tiba datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka keindahan bulan purnama itu sirna seketika tergantikan oleh keindahan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang bahkan keringatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan misk, dijadikan minyak wangi oleh Ummu Sulaim. Datang Ummu Sulaim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai tidur, ya, kemudian ada bekas keringat di tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diambillah oleh Ummu Sulaim bekas keringatnya itu lalu dimasukkan ke dalam botol. Kata Nabi SAW, apa yang kau sedang lakukan dengan itu, wahai Ummu Sulaim? Maka dia katakan, aku ingin jadikan dia sebagai minyak wangi untuk keluarga kami ya Rasul. Keringatnya saja wangi. Tapi saya harap ibu-ibu nggak perlu mencoba dari keringatnya suami-suaminya, ya. Insya Allah, ya. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau dia berjalannya tegap dan cepat, ya, berjalannya begitu tegap dan cepat seolah-olah tidak seperti orang jalan biasa santai begitu. Ya, badannya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu
pendek, tegap, dan Nabi adalah seorang yang kuat secara fisik. Bahkan ketika mudanya ditantang untuk berduel gulat dengan seorang pegulat hebat dari kalangan Ahlul Mekah, Nabi mampu mengalahkannya hanya dengan beberapa jurus saja. Inilah Nabi SAW secara khalqiyah, secara fisik adalah fisik yang paling sempurna. Tapi kenapa tidak semenonjol kisahnya Yusuf ketampanannya? Karena terlalu banyak daripada kelebihan dan kesempurnaan pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara umat yang kelak bisa berjumpa dengan Rasul SAW, bahkan bisa bermajlis bersama Rasul SAW. Bagaimana caranya? Nabi mengatakan, inna aqrabukum ilayya majlisan yaumal qiyamah wa inna ahabbakum ilayya minni atau ahabbakum minni ya ahasinakum akhlaqan. Orang yang paling aku cintai dan orang yang akan kelak bersamaku satu majlis denganku kelak di hari kiamat, dia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka Nabi itu bukan hanya khalqiyahnya dia baik, tapi khuluqiyahnya juga. Akhlaknya begitu menawan, sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kurangnya sama sekali pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka membahas tentang Nabi, bercerita tentang Nabi, berkisah tentang Nabi adalah kewajiban setiap para ayah, para ibu kepada anak-anaknya. Lebih-lebih untuk dirinya sendiri, kita harus kenal dekat dengan Nabi kita. Bagaimana nanti kita bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir di dalam kubur ketika ditanya, manir rajul alladzi bu'itsa fika? Siapa lelaki ini yang diutus di tengah-tengahmu? Kalau cuma menjawab Muhammad, jangankan orang Muslim, orang kafir pun tahu nabinya orang Islam adalah Muhammad SAW. Tuhannya orang Islam adalah Allah. Kitab sucinya orang Islam adalah Al-Quran. Agamanya orang Islam adalah Islam. Orang kafir pun tahu. Maka as-su'al laisa 'anil ism. Maka pertanyaan bukan tentang sekedar nama, tapi sejauh mana ma'rifatuna ilaih, sejauh mana pengenalan kita kepadanya, wa mahabbatuna ilaih, sejauh mana kecintaan kita kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu tidak mesti harus hanya di bulan Rabiul Awal, bahkan di kulli syahr, wa li kulli usbu', wa li kulli yaum, bahkan setiap bulan, setiap pekan, setiap harinya selalu harus kita diingatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan rumah tangga yang munawwar, keluarga yang bercahaya adalah keluarga yang dalamnya ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi SAW dipraktekkan, disampaikan, dijelaskan, diikuti sunnah Nabi SAW. Nah, ini adalah bagian terkecil daripada cara kita mengingatkan diri kita tentang sosok manusia yang kelak kita membutuhkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah, yang kelak mudah-mudahan kita bisa berada di bawah panjinya Rasul SAW. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW yang begitu mencintai umatnya, ya, begitu menyayangi umatnya, bahkan lebih mencintai, menyayangi dan bahkan lebih mementingkan kita umatnya daripada dirinya sendiri. Hatta ketika Rasul SAW akan meninggal, kita tahu kan kisahnya bagaimana Nabi ketika akan meninggal diberikan kabar gembira oleh Jibril alaihissalam bahwa engkau kelak akan masuk surga, sudah disiapkan karpet merah kalau buat kita, sudah siapkan tempat terbaik menuju surga, para malaikat sudah siap menyambutmu ya Rasul SAW. Tapi Rasul tidak menunjukkan bahagia di wajahnya. Kenapa? Rasul belum mendapatkan kabar yang membahagiakan dirinya tentang umatnya. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, kaifa ummati? Bagaimana tentang umatku wahai Jibril? Maka itulah yang kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Jibril. Rasul bertanya tentang umatnya, ya Allah. Maka Allah katakan, sampaikan kepada Rasul ya Jibril bahwa kami tidak akan membuatnya kecewa tentang umatnya. Apa itu kabar gembira dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita umat akhir zaman, nahnu qaumun akhirun as-sabiqun. Kita ini umat yang datang di akhir zaman, umat yang terakhir ada di atas muka bumi, tapi kelak adalah kaum atau umat yang akan masuk surga paling awal. Masya Allah. Ini berkah daripada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat yang paling banyak adalah umat Nabi. Dan umat yang nanti akan masuk surga, itu pintu surga gak akan dibuka selamanya sebelum yang pertama kali mengetuk pintu itu atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabilah yang akan pertama kali disuruh masuk dan kita umatnya akan masuk duluan. Dan kelak di hari yaumil kiamah kata Nabi SAW, yu'rafu ummati, aku akan mengenal umatku itu ghurran muhajjalin. Dari apa? Dari wajahnya yang bersinar. Bukan kulit wajahnya, bukan kulitnya yang putih atau merah, tidak. Tapi ghurran muhajjalin, yaitu wajahnya bercahaya. Min mana? Dari apa? Min atharil wudu, dari bekas air wudu. Nah, makanya mudah-mudahan kita menjadi make up kita itu adalah wudu kita. Make up kita ini adalah wudu kita. Itulah yang kelak akan menjadi ciri khas daripada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirat Allah, kira-kira kalau kita kemudian nanti masuk surga, amin insyaallah. Mungkinkah kita semajlis dengan Rasul? Surga itu derajat yang begitu tinggi, jauh antara sederajat dengan derajat berikutnya, bahkan antara langit dan bumi, kata Ibnu Abbas. Ya, Nabi SAW tentu di surga yang paling a'lal jannah, surga yang paling tinggi. Kira-kira apakah kita bisa bermajlis satu surga dengan Nabi atau tidak? Masya Allah, luar biasa, yakin ya, alhamdulillah. Sudah pede begini nih, luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa modalnya, Pak? Modalnya apa ini kira-kira? Hah? Masya Allah. Asli, orang yang mencintai itu pasti selalu mengingat yang dicintainya. Apakah ibu setiap saat mengingat Rasul? Insya Allah, Pak, insya Allah. Jawabannya juga kurang meyakinkan ya. Masya Allah. Orang yang mencintai, Bapak pernah kasmaran? Pernah kan? Nah, sekarang juga masih kasmaran sekarang. Kasmaran kedua bagaimana? Ya. Ketika kasmaran, ya Allah, itu lihat apapun terbayang wajahnya, kan begitu. Memimpikan dia, kan begitu. Kita niat mimpinya aja belum. Niat mimpi, ya Allah, kali-kali dong kasih mimpi saya bisa bertemu dengan Rasul, ya Allah. Pernah nggak minta begitu? Aslina pakai shod. Ya. Jadi ini adalah tadzkirah, peringatan buat kita. Apakah kita ini nuhibbuhu haqqa, apakah benar kita betul-betul mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Yang jelas hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencintai Nabi itulah syarat tadi betul. Syarat seseorang untuk bisa bersama dengan Nabi SAW adalah paling minimal mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang Arab Badui kepada Nabi SAW. Lalu kata orang Arab itu, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapankah terjadinya hari kiamat? Kapankah terjadinya hari kiamat? Apakah 2022? Ya, tanggal 2, bulan 2, 2022? Atau kapan ya Rasul? Ya, Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Nabi tidak tahu apa yang kapan terjadi hari kiamat. Hatta ghadan, bahkan besok hari apa yang akan terjadi. Nabi nggak tahu. Maka Nabi tidak menjawab pertanyaan itu. Nabi bertanya kembali kepada orang itu. Wa ma'adadta lidzalik. Kamu bertanya itu, apa yang sudah kamu siapkan? Maka jawaban orang Arab Badui itu apa? Hubballah wa rasulih. Yang aku siapkan ya Rasul adalah cintaku kepada Allah dan cintaku kepadamu ya Rasul. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Orang kelak di surga bersama siapa yang dia cinta. Orang nanti di akhirat bersama siapa yang dia cinta. Kalau yang dia cintai ya Nabi, kalau yang dia cintainya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid, Abu Ubaidah, Zaid bin Harithah, Zaid bin Thabit, maka dia akan bersama orang-orang mulia tersebut di surga. Tempatnya mereka adalah surga. Tapi yang kalau kita gemari, yang kita fans adalah tokoh-tokoh yang bahkan bukan orang muslim, artis-artis yang bahkan nggak pernah sholat, ya, figur-figur yang bahkan na'udzubillah syahwat, malazat dan fahisyah mereka lakukan. Tempat mereka di mana? Dan kita akan bersama siapa yang dia cintai kelak di akhirat.
Maka orang Arab Badui itu senang, tapi yang lebih senang adalah Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis itu, yang dengar ucapan Nabi seseorang akan bersama siapa yang dia cintai nanti di akhirat. Maka kemudian Anas bin Malik saking bahagianya mengatakan, demi Allah tidaklah aku bahagia melebihi hari ini, di mana aku mendengarkan langsung daripada lisan Rasul bahwa seseorang kelak akan bersama siapa yang dia cintai. Demi Allah, aku takut tidak bisa bersama Rasul, aku takut tidak bisa bahkan bersama Abu Bakar dan Umar, karena antara aku dengan mereka terlalu jauh jarak amal ibadahku. Aku tidak sebaik Abu Bakar, aku tidak sebaik Umar. Ini yang ngomong Anas bin Malik yang 10 tahun lamanya bersama Rasul, di rumah Rasul SAW, mendapatkan pendidikan langsung dari Rasul, tapi bahkan menganggap dirinya selevel Abu Bakar pun tidak, selevel Umar pun tidak, apalagi di levelnya Rasul SAW. Aku takut tidak bisa bersama mereka kelak di surga. Tapi saat aku dengar Nabi mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba, ya, bahwa seseorang akan bersama siapa yang dicintai, maka itulah yang buat aku bahagia. Ya kaum, maka wahai kaum, persaksikanlah sesungguhnya aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar, dan aku berharap kelak bersama mereka di surga. Maka betul tadi jawabannya, modal utamanya kita bisa bersama Nabi adalah mencintai Nabi. Modal kita mau bisa bertemu dengan Rasul adalah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta seperti apa? Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasul, sungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai. Tidak ada yang aku cintai melebihi cintaku kepadamu kecuali kepada diriku sendiri. Jadi kalau untuk dirinya masih lebih mencintai dirinya daripada Rasul. Maka apa kata Nabi SAW? La ya Umar, tidak wahai Umar, hatta akunu ahabbu ilaika min kulli syai' hatta min nafsik. Tidak wahai Umar, sampai engkau mencintaiku melebihi dari segala sesuatu, bahkan daripada dirimu sendiri. Maka cinta itu nanti darajat juga. Ya, kecintaan itu juga adalah bertingkat-tingkat. Dan cinta itu ditunjukkan dengan pengorbanan. Maka a'la darajatil mahabbah, orang yang paling tinggi derajat mahabbahnya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. A'la darajatil mahabbah, yang paling tinggi derajat cintanya kepada Allah. Jadi cinta itu bertingkat-tingkat. Nah, maka orang itu diukur sejauh mana kecintaannya adalah pada pengorbanannya. Hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, maka modal ini harus kita jaga. Paling tidak orang muslim kalau dia tidak kenal Nabi, dia enggak akan cinta Nabi. Tapi bahkan orang kafir kenal Nabi, kenal Rasul SAW, dia akan mencintai Rasul. Kita pernah dengar satu buku namanya 100 orang terbaik di atas muka bumi, ya, dikarang oleh Michael Hurt, ya. Maka dia ini orang kafir, dia bukan orang muslim, tapi dia secara objektif menempatkan diri Nabi Muhammad SAW di puncak nomor 1 dari 100 orang yang terpilih. Teman-temannya, koleganya, bahkan para pendeta protes kepada dia. Kenapa Muhammad yang kau simpan di tempat yang paling tinggi, yang paling atas? Tapi dia tetap bersikukuh dengan pilihannya. Karena Muhammad adalah manusia, bukan sembarang manusia. Dia bisa merubah satu keadaan hanya dalam waktu yang sangat singkat, 23 tahun. Jazirah Arab, Masya Allah, tidak ada satupun rumah kecuali mereka sudah masuk Islam. Ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin Allah, oleh karena itu lewat tadzkirah seperti ini mudah-mudahan lahir dan muncul dalam diri kita rasa mahabbah kita. Bagaimana tidak muncul rasa cinta kita kepada Nabi, sedangkan Nabi sendiri yang tadi senantiasa ingat kepada kita umatnya. Nabi mengatakan, ishtaqtu bi ikhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Bahkan dia rindu kepada kita. Kenapa kita? Karena sahabat bertanya, man ikhwanuk ya Rasul, siapa saudaramu itu ya Rasul? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Apa kata Nabi SAW? La bal antum ashabi, bukan, kalian itu sahabatku. Lalu siapa saudaramu ya Rasul? Kata Nabi SAW, amma ikhwani humul ladina ja'u min ba'di. Adapun saudara-saudaraku adalah mereka yang telah datang sepeninggalku. Mereka yang nanti yu'minu nabi wa la yarau nabi.
Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku. Mereka mengikuti sunnahku padahal mereka bahkan belum pernah mendengar suaraku. Kita nggak pernah lihat Nabi, nggak pernah dengar suara Nabi, tapi mau mengikuti sunnah Nabi, mau menjalankan sunnah Nabi SAW. Maka mudah-mudahan kita masuk kategori ikhwannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirindukan perjumpaannya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin mata Allah, kalau orang betul-betul sudah kenal dengan Nabi, meleleh hatinya, dibuat cinta yang begitu dahsyat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, sedangkan sebuah pohon kurma biasanya Nabi kalau khutbah itu sambil bersender atau berpegangan kepada sebuah pohon kurma di Masjid Nabawi. Sampai kemudian seseorang jamaah mengajukan kepada Rasul, ya Rasul, boleh nggak saya buatkan minbar? Kata Rasul, buatkanlah. Maka dibuatlah minbar Nabi. Modelnya kayak tangga begitu, 3 tangga. Dipakailah oleh Nabi SAW. Maka ketika dipakai sekali 2 kali, terdengar jeritan tangis yang luar biasa. Orang heran dengan jeritan tangisnya, dari mana sumbernya? Dicari-cari nggak ada yang nangis. Tiba-tiba semua orang tertuju kepada pohon kurma. Pohon itu dibuat menangis oleh Allah. Memang pohon itu menangis, betul-betul menangis. Ini kalau bukan tersampaikan, teriwayatkan secara jalur yang sahih sampai kepada kita, mungkin kita nggak percaya. Tapi dia sampai kepada kita dari jalur riwayat yang sahih. Bahkan pohon kurma menangis. Lalu kemudian didatangi oleh Nabi, dibisiki oleh Nabi, tiba-tiba pohon kurma itu terdiam. Apa katanya? Ternyata pohon kurma itu diberikan kabar gembira, dia kelak akan termasuk pohon yang akan tumbuh di surga bersama Nabi SAW. Lalu kata Hasan Al-Basri, bagaimana seorang manusia seperti kita tidak meleleh hatinya karena cinta kepada nabinya, sedangkan bahkan pohon kurma yang tidak berakal sekalipun meleleh hatinya hanya karena dipisahkan jaraknya oleh Nabi SAW. Jadi kalau nggak ada rasa rindu sama sekali dalam hati kita, benarkah kita cinta kepada Nabi? Bukankah kita mencintai anak kita lama berpisah, kita rindu kepadanya? Bukankah kita yang lama tidak berjumpa dengan pasangan kita rindu ingin segera bertemu dengannya? Adakah rasa rindu itu dalam hati kita kepada Rasul yang mulia? Adakah kita mengingat bagaimana dia berjuang untuk kita? Adakah kita mengingat bagaimana dia berlapar-lapar untuk tegaknya din yang mulia ini? Adakah kita berpikir bagaimana Nabi SAW bahkan tidurnya pun senantiasa terjaga untuk umatnya? Bahkan Nabi SAW menangis sejak Isya sampai menjelang subuh membacakan hanya 1 ayat saja. In tu'adzibhum fa innahum ibadah wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Artinya adalah in tu'adzibhum ya Rabb, kalau engkau azab mereka, yakni umatku ya Allah, fa innahum ibadah, bukankah mereka juga adalah hamba-hamba-Mu? Ampunkan mereka ya Allah. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampunkan mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sungguhnya engkau adalah tetap maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi ulang-ulang itu dalam doanya kepada Allah. Karena Nabi tahu di antara umatnya ada orang-orang yang lalai salat, lalai ibadah, malah meninggalkan salat, meninggalkan ibadah, malah terjebak dalam perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, zina, judi, khamar, riba, bahkan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Nabi takut bahwa umatnya itu termasuk orang yang kena azab. Maka Nabi SAW mengulang-ulang ayat itu sampai Allah mengutus Jibril kepada Nabi SAW. Inilah sosok Nabi yang begitu mencintai umatnya. Maka apakah kita juga betul-betul mencintai Nabi kita? Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita urai sedemikian banyak kisah ya daripada kisah cintanya Nabi kepada umatnya, terlalu panjang. Cuma waktunya udah mau habis lagi gitu ya. Masya Allah mepet. Nah, saya mau masuk sedikit kepada bagaimana Nabi SAW sebagai uswatun hasanah. Allah telah menjadikan Nabi sebagai laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW adalah uswatun hasanah. Contoh yang terbaik, teladan yang terbaik. Nabi itu hadirin lahir dalam keadaan yatim. Ketika masih dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia. Usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Jadi sudah tidak punya siapa-siapa sejak masih kecil. Jadi kalau kemudian kita beralasan tidak bisa baik karena sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, maka Nabi mencontohkan bahwa dia lahir bahkan dalam keadaan
keadaan yatim. Kita bisa mencontoh bagaimana Nabi sejak masa kecilnya sampai remajanya, sampai dewasanya, sampai menikahnya. Komplit pola hidup terbaik itu ada pada diri Nabi. Kita mau nanya tentang Nabi sebagai apa? Sebagai anak, dia adalah sebagai anak. Sebagai suami, dia adalah suami yang terbaik. Bahkan kalau kita bertanya tentang seseorang, tanya kepada istrinya. Betul atau tidak? Kalau kita mau tahu seseorang sebenarnya seperti apa, jangan tanya ketika dia di luar. Orang di luar bisa jadi hari ini tampilan media sosial dipoles sedemikian rupa. Bapak Ibu sekarang bahkan viral kan, orang itu ternyata nggak menjamin di luar di media sosial terlihat harmonis, terlihat mesra, ternyata di balik itu semua membawa apa? Membawa petaka yang membara. Betul tidak? Betul tidak? Ya. Bisa jadi seperti itu. Di luar begitu harmonis, di luar dipotret, di video, di shoot begitu bagus, bahkan jadi contoh keluarga yang samaran. Tapi ternyata di belakang itu terjadi huru hara yang luar biasa. Nah, Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang terbaik itu adalah orang terbaik kepada keluarganya. Ana khairukum li ahli, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kita adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan akulah yang paling baik kepada keluargaku. Jadi kalau kita mau tahu seseorang itu, tanya sama istrinya, "Bu, bagaimana suami ibu di rumah?" Tanya sama anaknya, "Dek, teh, ayah gimana kalau di rumah?" Kalau jawabannya Masya Allah baik, di rumah itu suka ikut bantu, ya, di rumah itu suka ikut ngajarin, di rumah itu berkata-kata yang baik, maka itulah sejatinya si ayah. Tapi lamun ternyata ditanya, "Bu, masih bapak?" Allah, apa namalah. Anaknya ditanya, dulu sampai ada orang tua yang Masya Allah kaget ketika anaknya ditanya, "Coba kamu tuliskan pengalaman terindahmu bersama ayahmu." Setelah ditunggu beberapa menit, dikasihkan lagi kertasnya. Tahu bapak isinya bagaimana? Kosong. Artinya apa? Bisa jawab sendiri-sendiri ya? Nggak ada pengalaman indah. Walaupun yang ngasih makan dia, yang ngasih minum dia, yang ngasih tempat tinggal ayahnya, yang ngasih pakaian ayahnya, yang menyekolahkan ayahnya, tapi nggak jadi kenangan indah bersama ayahnya. Nabi itu, Bu, Pak, dia datang 5 perang. Setelah di Madinah, per 3 bulan perangnya Nabi SAW. Per 3 bulan perangnya Nabi rata-rata. Tapi bawaan itu nggak kebawa ke rumah, jadi di rumah seperti militer. Jadi bawaan juga pemimpin pasukan misalnya, "Wahai anak-anak, baris." Istri-istri enggak. Walaupun bawaan perang itu suasana, bayangkan setiap 3 bulan rata-rata ya, karena jumlah peperangan Nabi begitu banyak. Nabi itu healingnya jihad. Healingnya Nabi apa? Jihad. Kita jihadnya kita healing gitu ya. Itu bedanya kita dengan Nabi SAW. Itu ya. Kalau Nabi healingnya jihad. 3. Tapi ketika datang ke rumah, nggak seperti kayak tentara, nggak seperti kayak komandan yang sedang teriak-teriak kepada pasukannya. Jadi suami yang terbaik, jadi ayah yang terbaik. Bahkan Nabi di usia tuanya, jadi bapak kalau usia 50, 60 itu kemudian pensiun, Nabi usia 50 itu banyak perang. Malah Nabi ketika itu sedang produktifnya. Kalau kita judulnya jadi kakek itu malah ngurus incu, Nabi itu di usia kakek-kakek itu lagi semangat-semangatnya berdakwah, semangat-semangatnya berperang untuk menyampaikan risalah Islam. Itu Nabi, Pak. Ya, di luar itu semua segan, takut. 1 bulan perjalanan musuh sudah takut kepada Nabi. Tapi ketika sampai rumah, Masya Allah, Bu, Pak, digambarkan Nabi sampai kekorondangan. Apa kekorondangan itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya itu sampai naik incuru iji. Bukan cuma Hasan Husain, naik siapa anak-anak kecil yang naik. Ya, megang kepalanya itu Nabi. Jadi jangan mentang-mentang kita direktur di sebuah perusahaan atau komandan di sebuah pasukan sehingga kemudian seolah-olah harus jauh dari anak-anak. Nabi mencontohkan bahkan di rumah tangganya suka main sama anak-anak. Nabi ciumi anak-anak kecil itu satu persatu. Anak kecil diciumi kan, ubun-ubunnya didoakan. Bahkan doanya dikeraskan kan. Jadi bapak kalau ngedoain anak itu sih tarik supaya kedengar oleh anak itu, ini bapak saya ngedoain apa gitu.
Tapi jangan juga kepanjangan, baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, al-baqarah. Pak jangan duduknya, Pak, jangan duduknya. Ya biasa aja. Dan itu Masya Allah, saya rasakan betul, anak saya ketagihan, dipeluk, didoakan. Dan banyak coba, jangankan anak-anak, orang tua aja butuh pelukan. Yang udah gede, udah remaja butuh pelukan. Kenapa? Hampa pelukan sejak kecil dari orang tuanya. Ya, nggak banyak psikolog itu nggak banyak ini, cuma dipeluk selesai masalah, butuh pelukan dan Nabi melakukan itu. Ya Allah, ahibbahu fa inni uhibbu. Nabi doanya tuh, ya Allah cintailah dia karena aku mencintai dia. Itu kalimat tersebut terekam banget dalam diri seorang Usamah bin Zaid, anak daripada Zaid bin Harisah yang dulu dianggap anak angkat oleh Nabi sampai Allah melarang adanya anak angkat. Tapi sampai besar Usamah bin Zaid terekam kalimat itu. Sampai ketika Nabi marah kepada Usamah karena satu masalah, Usamah tahu Nabi bukan marah karena benci. Kenapa? Terekam kalimat dulu. Sejak kecil Nabi suka mengatakan, Allahumma ahibbah fa inni uhibbu. Ya Allah cintai dia karena aku mencintainya. Ini Nabi SAW. Nabi kepada istri, Nabi kepada anak, Nabi kepada pembantu. Tadi dikatakan oleh Anas bin Malik, 10 tahun aku bersama Nabi SAW. Tidak pernah aku mendengar, ya, walaupun aku salah, tidak pernah Nabi mengatakan, kenapa kau tidak lakukan itu dan kenapa kau lakukan itu? Sama pembantu sedemikian, Pak Nabi SAW. Kepada istrinya Nabi SAW bahkan dikatakan oleh Aisyah pernah ikut bantu benerin sendal. Ada bapak yang pernah benerin sendal sendiri? Enggak usah, ada ayah nama tinggal pencet panggil gitu kan, serba instan sekarang kan. Nabi pernah jahit sendal. Jadi kalau dikatakan Nabi itu Nabi wajar besar. Enggak, Nabi itu manusia biasa juga. Ini basyarun mislukum, aku juga basyar, manusia biasa. Dia bukan malaikat yang juga butuh makan dan butuh minum. Nabi SAW. Bahkan Nabi pernah dimarahi oleh istrinya, Pak. Tapi jangan dicontoh oleh ibu-ibu gitu kan. Wah, ayat dalilnya gitu. Saya ulangi aja, nggak usah dijelasin itu ya. Nabi pernah dimarahi oleh istrinya sendiri gitu. Tapi Nabi senyumin saja. Ya. Nabi SAW. Nabi itu orang yang paling sibuk. Segudang agenda. Jangan pernah kita beralasan sibuk sehingga kita tidak pernah ada acara untuk keluarga. Tidak pernah ada waktu kajian keluarga. Tidak pernah ada waktu ngaji bareng keluarga. Sedangkan kesibukan kita, istri baru satu gitu kan. Bukan baru, cuma satu gitu ya. Nabi istrinya berapa? Nabi istrinya berapa? 9. Betul tidak? Ini satu aja super sibuk kita ya. Padahal Nabi 9 istrinya. Anak cucu banyak. Umat. Ya Allah. Satu jazirah Arab di bawah Nabi SAW. Belum agenda perang. Belum agenda dakwah. Belum agenda pertemuan para kubara. Ya, orang-orang besar. Tapi Nabi tetap bisa ada waktu bersama keluarga. Ada momen yang begitu diingat oleh keluarga, oleh istrinya. Nah, inilah hadirin Allah. Maka sempurna diri Nabi. Kita mau cari dari sisi apanya? Nabi yang terbaik sebagai ayah, Nabi terbaik sebagai suami, Nabi terbaik bahkan sebagai kakek. Jadi Pak, kita itu jadi bapak ketika apa Pak? Ketika punya anak. Dari situ kita sudah salah. Ibu jadi nenek ketika apa? Dia cucu. Dari situ kita sudah salah. Jadi kita terpaksa jadi bapak itu karena sudah punya anak. Terpaksa jadi kakek itu karena sudah punya cucu. Tidak dikonsep dari awal. Karena bahkan jadi bapak ada ilmunya, jadi suami ada ilmunya, jadi istri ada ilmunya, bahkan jadi nenek ada ilmunya. Ada pada diri Nabi SAW. Itu baru satu sisi. Nabi SAW datang ke rumah, kemudian bertanya kepada Aisyah, "Afikum ta'am?" Aisyah, ada makanan tidak? Apa jawab Aisyah? Enggak ada ya Rasul. Kira-kira kalau bapak nanya begitu pulang dari masjid nih sarapan, pengen sarapan mah aya naon? Saya naon. Kira-kira bapak jawabnya kumaha? Hari mama dia naon bae. Kan gitu ya. Maka kemudian oh ya, sudah ada dulu masyaallah. Itu kan baru. Tapi udah harus habis ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga nanti bisa kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.